Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Yo, sekali ini saya akan membahas manga Tensei Shitara Slam Data Chapter 107 bagian 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah masa labirin dan festival pembukaan selesai, kini Rimuru meminta Soe memberikan laporan itu. Yang dimaksud laporan itu adalah organisasi perjualan perdagangan budak F, ya gengs. Dan sepertinya Soe sudah melacak pria yang bernama Kazak. Menurut Soe, Kazak merencanakan jual beli F, namun Kazak bagian kecil dari organisasi perdagangan F. Sepertinya organisasi ini beroperasi di bagian beberapa negara, dan organisasi itu bernama Ortus, kelompok militan. Rigur juga melaporkan yang Rigur tahu tentang organisasi itu. Menurut Rigur, organisasi ini juga memiliki budak magic, Bes dan Majin. Di sisi lain, Soe memberitahu bahwa organisasi itu telah dihancurkan oleh Lightspeed Hero Masayuki. Jadi, kelompok Masayuki bernama Lightspeed ya gengs. Setelah mendengar nama Masayuki, Rimuru ingat tentang sesuatu. Kalau Masayuki ditugaskan untuk membunuh Demon Lord Rimuru. Jadi Rimuru tahu tugas Masayuki dari para pedagang ya gengs ya. Mendengar tuannya menjadi target pembunuhan, Soe meminta izin kepada Rimuru dan berkata, "Apa saya perlu membunuhnya?" Namun Rimuru melarang Soe, termasuk kalian berdua, Sion Diablo. Dengan wajah kecewa, mereka menjawab, "Hai." Dan ini ada sedikit flashback. Setahun lalu ada legenda lelaki tampan berambut pirang, Honjo Masayuki, 16 tahun, pelajar SMA. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Masayuki melihat wanita yang sangat cantik berambut biru. Ketika Masayuki ingin memberitahu teman-temannya ada wanita cantik, tiba-tiba dunia asal Masayuki berubah, dan tahu-tahu Masayuki sudah berada di dunia lain, yaitu Tensura. Masayuki mencoba untuk tenang dan memeriksa tas sekolahnya. Ternyata isinya cuma majalah, komik, dan handphone saja. Perut keroncongan tak punya uang, Sayuki berjalan dan mencari makan. Ketika sampai di depan restoran, tiba-tiba Masayuki ditabrak seorang wanita yang sedang berlari. Dan Masayuki melihat seorang lelaki berbadan tinggi besar, berambut punk, yaitu Jinrai, yang berjalan keluar dari restoran. Sepertinya Jinrai sedang marah. Masayuki pun ketakutan ingin lari, namun wanita itu malah menempel pada Masayuki. Dalam hati Masayuki berkata, "Tamat sudah hidupku, singkat juga hidupku." Ketika keputusasaan menyelimuti jiwa Masayuki, Masayuki mendengar suara dunia. Tindakan pemberani layaknya champion terdeteksi. Unique skill Choice 1 terbuka. Apa Anda ingin mengaktifkannya? Seketika Masayuki menjawab iya.
mempelajari bahasa dari efek Koiswan, Hero Haki, Hero Blessing secara kontinu. Namun, Masayuki masih bingung maksud dari suara itu. Ketika Masayuki mengerti bahasa isekai, Masayuki terlihat panik dan ketakutan karena wanita itu bilang bahwa pahlawan ini akan menolongku. Jinrai sangat marah dan menghampiri Masayuki. Sebenarnya Masayuki ingin lari, namun tidak bisa bergerak. Masayuki mencoba. Karena tak bisa bergerak, rencana untuk melarikan diri pun gagal. Kemudian Masayuki mendengar kembali suara dunia. Hero Action telah terbuka dari unique skill Koiswan. Di sisi lain, Jinrai mengepalkan tangannya dan mengincar kepala Masayuki. Ketika pukulan Jinrai dilancarkan, Masayuki mencoba menghindar dengan merundukkan kepalanya. Tanpa disadari, kepala Masayuki mengenai perut Jinrai. Tanpa diduga-duga, Jinrai pun jatuh dan pingsan. Semua orang berteriak dan mengira kalau Masayuki adalah pahlawan legenda. Beberapa waktu kemudian, Jinrai pun sudah sadar kembali dan memohon kepada Masayuki untuk menjadikan bawahannya. Nama saya Jinrai, mohon izinkan saya mendampingi Anda. Flashback pun berakhir dan kembali ke masa saat ini. Nama Masayuki pun mulai terdengar dan terkenal di beberapa negara. Dan chapter 107 diakhiri di mana Masayuki yang bertemu dengan Yuki dan terbentuknya anggota Lightspeed. Dan sekian, terima kasih untuk yang sudah menonton channel ini. Semoga sehat selalu ya.